Presiden versi korup dan mitos OCCRP, ironi politik global. Belakangan ini, nama Presiden Jokowi disebut-sebut masuk sebagai finalis kategori Man of the Year for Organized Crime and Political Corruption yang diberikan oleh OCCRP. Bagi sebagian orang, berita ini mungkin mengejutkan, bahkan memalukan. Tapi sebelum kita terjebak dalam narasi tersebut, mari kita berhenti sejenak, berpikir, dan menggali lebih dalam. Siapa sebenarnya OCCRP? Apa motif mereka? Dan mengapa Jokowi menjadi target? OCCRP, antara ideal dan realitas. OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, adalah organisasi non-pemerintah berbasis di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina. Didirikan pada 2006, mereka mengklaim sebagai lembaga independen yang mengungkap skandal besar, seperti Panama Papers dan Pegasus Project. Kedengarannya heroik, bukan? Tapi tunggu dulu, siapa yang membiayai mereka? Sebagai organisasi nirlaba, OCCRP bergantung pada donasi dan kerjasama dengan media lokal. Mereka tidak memiliki otoritas hukum, hanya sebatas mengungkap tanpa tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Apa artinya? Predikat yang mereka sematkan hanyalah opini, bukan fakta hukum. Ironisnya, mereka bisa menjadi alat politik yang menguntungkan pihak tertentu, terutama rival politik dari individu atau institusi yang mereka serang. Jokowi dan predikat finalis korup. Kini pertanyaannya, mengapa Jokowi? Apa yang membuat Presiden Indonesia yang dikenal dengan gaya sederhana dan fokus pada pembangunan infrastruktur tiba-tiba masuk radar OCCRP? Jawabannya sederhana, politik global adalah permainan besar dan Indonesia adalah salah satu papan catur yang menarik. OCCRP tidak mungkin tiba-tiba punya data lengkap soal Presiden Jokowi tanpa bantuan. Siapa yang membantu? Media lokal. Dan di Indonesia, kita semua tahu, ada segelintir media yang terang-terangan benci Jokowi. Mereka terus memproduksi narasi negatif, membesar-besarkan isu, bahkan menciptakan persepsi bahwa Indonesia berada di ambang kehancuran. Ironi media dan politisasi informasi. Disinilah ironi terjadi. Media yang mengaku kritis terhadap pemerintah justru memberikan informasi ke OCCRP, yang kemudian dijadikan bahan untuk menciptakan predikat korup. Lucunya, media ini sering teriak soal kedaulatan negara dan anti-intervensi asing, tapi justru mereka yang membuka pintu untuk narasi asing masuk. Lalu, bagaimana jika informasi yang diberikan itu tidak valid? Tidak masalah bagi OCCRP. Mereka tidak peduli soal kebenaran. Yang penting adalah membangun persepsi. Toh, OCCRP bukan pengadilan. Mereka hanya bermain di ranah opini. Namun, opini inilah yang berbahaya karena bisa memengaruhi persepsi publik, terutama mereka yang tidak menggali informasi lebih dalam. Politik uang dan ladang cuan global. Kita harus realistis. Bosnia, markas OCCRP, adalah negara kecil dengan tingkat pengangguran tinggi dan pendapatan per kapita rendah. Mereka butuh uang dan salah satu caranya adalah dengan mencari skandal di negara lain. Mereka bermitra dengan media lokal, mengangkat isu, dan menjualnya ke pihak yang berkepentingan. Dalam kasus ini, siapa yang diuntungkan? Rival politik Jokowi. Di kacamata geopolitik, Indonesia adalah negara besar dengan posisi strategis. Pembangunan masif di era Jokowi, seperti proyek infrastruktur dan keberpihakan pada ekonomi rakyat, jelas mengganggu kepentingan banyak pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Jadi jangan heran jika serangan semacam ini muncul. Mari kita berpikir jernih. Sebelum termakan isu ini, kita perlu ingat, predikat dari OCCRP tidak memiliki kekuatan hukum. Mereka hanya beropini berdasarkan informasi yang diberikan. Dan lagi, predikat ini diberikan oleh lembaga asing yang bahkan tidak punya kredibilitas di ranah hukum internasional. Bayangkan Presiden Jokowi yang dikenal sederhana, tidak punya rumah mewah di luar negeri, dan terus bekerja untuk rakyat, disebut sebagai finalis presiden paling korup. Apakah ini masuk akal? Atau ini hanya upaya menjatuhkan citra Indonesia di mata dunia? Kesimpulan, narasi yang perlu dilawan. Jika kita renungkan, berita ini bukan sekadar serangan terhadap Jokowi, tapi juga terhadap kedaulatan bangsa. Siapa yang memberikan informasi kepada OCCRP? Media mana yang paling gencar mengkritik Jokowi? Pertanyaan ini penting untuk dijawab. Pada akhirnya, kita harus jeli dalam menyikapi isu-isu seperti ini. Jangan mudah termakan opini asing, apalagi yang datang dari lembaga tanpa kredibilitas hukum. Berita seperti ini harusnya menyadarkan kita bahwa politik global adalah permainan besar dan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi adalah pemain penting yang sedang diganggu.
Untuk semua yang membaca, mari kita tidak hanya menjadi penonton. Ini saatnya kita berpikir kritis, melawan narasi palsu, dan menjaga kedaulatan bangsa dari intervensi pihak asing. Jangan jadi rakyat yang mudah dibodohi media asing bayaran. Mari jujur pada diri sendiri. Di tengah derasnya informasi, kita seringkali terjebak oleh narasi yang datang dari luar. Apalagi jika narasi itu dibumbui oleh nama besar seperti OCCRP. Tapi, apakah kita pernah bertanya, siapa mereka, apa motif mereka, dan kenapa kita harus percaya? OCCRP adalah organisasi asing, bukan institusi resmi, bukan lembaga hukum, dan tidak memiliki wewenang apapun atas negara ini. Mereka hanyalah media bayaran yang hidup dari sensasi, mengorek-ngorek masalah negara lain, lalu menjualnya untuk kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Kenapa kita harus peduli? Ketika media asing seperti OCCRP memberikan predikat korup kepada pemimpin kita, itu bukan hanya soal citra Jokowi. Ini adalah serangan terhadap bangsa dan kedaulatan kita. Bayangkan, negara kecil seperti Bosnia dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan ekonomi yang morat-marit, tiba-tiba merasa berhak menilai pemimpin Indonesia, negara besar yang sedang bangkit. Ironinya, mereka tidak bekerja sendiri. Ada tangan-tangan di dalam negeri yang justru menyuplai data, informasi, bahkan fitnah kepada mereka. Siapa mereka? Media atau kelompok yang tidak pernah berhenti menyerang pemerintahan Jokowi. Media yang mengaku independen tapi rela menjual martabat bangsa demi agenda politik mereka sendiri. Mengapa kita tidak boleh mudah dibodohi? Sebagai rakyat, kita sering terperangkap dalam permainan ini. Kita membaca berita tanpa menganalisis. Kita percaya pada klaim tanpa bertanya. Dari mana sumbernya? Apa motif dibaliknya? Siapa yang diuntungkan? Berita seperti ini hanya memanfaatkan emosi kita. OCCRP tahu bahwa label korup bisa memicu kemarahan, kebencian, dan kekecewaan rakyat. Mereka bermain dengan persepsi, bukan fakta. Dan inilah yang berbahaya. Karena opini seringkali lebih kuat daripada kebenaran, terutama bagi mereka yang malas berpikir kritis. Bangsa besar tidak mudah dipecah. Indonesia adalah negara besar dengan pemimpin yang sedang bekerja keras membangun fondasi kemajuan. Jokowi mungkin bukan tanpa celah, tidak ada pemimpin yang sempurna. Tapi menyebutnya sebagai presiden paling korup adalah penghinaan terhadap logika kita sebagai bangsa. Seorang pemimpin yang sederhana, yang tidak memiliki kekayaan melimpah, yang bekerja dari pagi hingga malam untuk membangun infrastruktur, tiba-tiba dicap sebagai koruptor oleh organisasi asing tanpa dasar hukum. Apa ini tidak terdengar konyol? Ayo, jangan jadi rakyat yang mudah dibohongi. Kita harus sadar, ini bukan hanya soal Jokowi. Ini soal martabat kita sebagai bangsa. Apakah kita mau terus menjadi rakyat yang mudah dimanipulasi oleh media asing bayaran? Atau kita mau berdiri tegak, berpikir kritis, dan melawan narasi palsu yang merendahkan negara kita? Berhenti sejenak, tanyakan pada diri sendiri. Siapa yang diuntungkan oleh berita ini? Apa tujuan mereka? Dan kenapa kita harus percaya pada narasi yang jelas-jelas hanya didasarkan pada opini, bukan fakta hukum? Indonesia bukan negara kecil yang bisa diatur-atur oleh pihak asing. Kita adalah bangsa yang besar dengan rakyat yang cerdas. Maka jangan biarkan diri kita dibodohi oleh media bayaran seperti OCCRP yang hanya mencari cuan dari memecah belah bangsa lain. Siapa yang diuntungkan? Kalau kita telaah lebih jauh, selalu ada pihak yang diuntungkan dalam setiap narasi negatif terhadap Indonesia, terutama terhadap pemimpin yang sedang bekerja keras memperkuat fondasi bangsa. Apakah ini murni kritik atau ada agenda tersembunyi? Presiden Jokowi selama ini dikenal karena keberaniannya mengambil langkah-langkah besar. Pembangunan infrastruktur masif, hilirisasi sumber daya alam, hingga dorongan untuk berdikari dalam ekonomi. Langkah-langkah ini jelas tidak disukai oleh pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dari ketergantungan Indonesia pada pihak asing. Lalu, siapa yang diuntungkan ketika Presiden Jokowi dicap sebagai pemimpin korup? Rival politik di dalam negeri jelas tersenyum, karena ini memberi mereka bahan untuk menyerang. Tapi di luar itu ada juga kepentingan asing yang merasa terganggu oleh kebijakan Indonesia yang semakin berani dan mandiri. OCCRP dengan model bisnis mereka yang berbasis pada pengungkapan skandal menjadi alat yang sempurna untuk memuluskan agenda ini. Mereka bekerja sama dengan media lokal yang kritis terhadap pemerintah, lalu menjadikan berita tersebut sebagai senjata untuk menyerang.
kedaulatan bangsa yang dipertaruhkan. Berita seperti ini tidak hanya menyerang seorang Jokowi secara pribadi. Ini adalah serangan terhadap kedaulatan bangsa. Mereka mencoba menciptakan persepsi bahwa Indonesia adalah negara yang gagal dengan pemimpin yang tidak kompeten dan korup. Tujuannya jelas, melemahkan posisi tawar Indonesia di mata dunia. Jika rakyat Indonesia terjebak dalam narasi ini, apa yang akan terjadi? Kita kehilangan kepercayaan pada pemimpin kita sendiri. Kita terpecah, saling curiga, dan lupa bahwa musuh sebenarnya ada di luar sana. Mereka yang tidak ingin melihat Indonesia maju dan berdikari. Ironi media kritis di dalam negeri. Salah satu hal paling menyedihkan dari isu ini adalah keterlibatan media di dalam negeri. Mereka yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi, yang berdiri di sisi rakyat dan kedaulatan bangsa, justru menjadi kaki tangan pihak asing. Mereka menyerahkan informasi, memutarbalikkan fakta, dan memperkuat narasi negatif demi agenda politik mereka sendiri. Media ini sering berteriak soal nasionalisme, tapi di belakang layar, merekalah yang membuka pintu untuk intervensi asing. Mereka berteriak soal korupsi, tapi menutup mata pada keberhasilan pemerintahan dalam menekan korupsi struktural selama 1 dekade terakhir. Bangkit dari ketidaksadaran. Sebagai rakyat, kita tidak boleh terus menjadi korban dari permainan ini. Kita harus bangkit dari ketidaksadaran dan mulai melihat gambaran besar. Jokowi dengan segala keterbatasan dan tantangannya adalah simbol dari Indonesia yang ingin bangkit. Serangan terhadapnya bukan hanya serangan terhadap seorang individu, tetapi serangan terhadap mimpi kita sebagai bangsa untuk menjadi mandiri dan disegani di kancah internasional. Apa yang harus kita lakukan? Pikirkan dengan kritis. Jangan langsung percaya pada berita, apalagi yang datang dari pihak asing. Tanyakan, siapa yang diuntungkan? Apa motif mereka? Dan apakah informasi ini didukung oleh fakta yang valid? Dukung kedaulatan bangsa. Kita tidak harus selalu setuju dengan pemerintah, tetapi kita harus selalu mendukung kedaulatan bangsa. Kritiklah dengan data, bukan dengan narasi asing yang tidak jelas sumbernya. Tolak intervensi asing. Kita tidak butuh orang luar untuk menilai atau mencampuri urusan dalam negeri. Kita punya institusi sendiri, punya hukum sendiri, dan punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah. Narasi OCCRP tentang presiden paling korup adalah cermin dari bagaimana pihak asing mencoba memainkan politik persepsi. Ini bukan hanya tentang Jokowi, tapi tentang Indonesia sebagai bangsa besar yang sedang bangkit. Kita harus jeli, berpikir kritis, dan tidak mudah termakan oleh berita yang jelas-jelas hanya bertujuan memecah belah. Ingatlah, bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak mudah diprovokasi, tidak mudah dibohongi, dan tidak mudah dipecah. Mari kita tunjukkan bahwa Indonesia bukanlah bangsa yang bisa diatur oleh narasi asing. Siapa media yang membayar itu? Kalian pasti sudah tahu. Kita sering mendengar istilah follow the money dalam mengungkap kebenaran. Jadi mari kita tanya, siapa yang membayar OCCRP untuk membuat narasi negatif ini? Jika kalian jeli, jawabannya sebenarnya sudah ada di depan mata. OCCRP adalah organisasi non-pemerintah, yang artinya mereka tidak memiliki pendapatan tetap dari lembaga resmi. Mereka bergantung pada donasi, hibah, dan kerjasama dengan media lokal. Dan disinilah teka-teki ini mulai terkuak. Media mana di Indonesia yang paling lantang menyerang Presiden Jokowi? Kita tidak perlu menyebut nama karena kalian pasti sudah tahu. Media-media ini punya pola yang sama. Selalu memojokkan pemerintah, membesar-besarkan isu negatif, dan menutup mata terhadap keberhasilan pembangunan. Mereka adalah bagian dari kelompok yang merasa terganggu oleh perubahan yang terjadi di era Jokowi. Baik itu karena kepentingan ekonomi, politik, atau ideologi. Motif di balik narasi, motif mereka sederhana, kekuasaan dan uang. Mereka tahu bahwa narasi negatif, terutama yang melibatkan pemimpin besar seperti Jokowi, adalah komoditas yang laku dijual. Dan di kancah internasional, banyak pihak yang bersedia membayar mahal untuk melemahkan posisi tawar Indonesia. Media ini tidak bekerja sendirian. Mereka menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga seperti OCCRP, memberikan data, membangun narasi, dan memastikan bahwa berita ini menyebar luas. Apa tujuannya? Menciptakan persepsi bahwa Indonesia adalah negara gagal, dengan pemimpin yang korup, sehingga kredibilitas kita di mata dunia hancur. Siapa yang diuntungkan? Mari jujur,
Serangan seperti ini tidak mungkin terjadi tanpa alasan. Lihat siapa yang diuntungkan jika citra Jokowi rusak. Rival politik di dalam negeri yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa Jokowi berhasil mengubah wajah Indonesia. Mereka menggunakan media untuk menyerang karena tahu bahwa mereka kalah di medan fakta dan prestasi. Kepentingan asing yang merasa terancam oleh keberanian Indonesia dalam mengelola sumber daya alam dan memperkuat infrastruktur strategis. Mengapa kita harus waspada? Berita seperti ini tidak hanya mencoreng nama Presiden Jokowi, tetapi juga mencoreng martabat bangsa. Kita harus sadar bahwa ini adalah bagian dari perang opini, di mana media menjadi alat untuk memecah belah rakyat. Jangan mudah percaya pada narasi yang datang dari luar, apalagi jika narasi itu diperkuat oleh media lokal yang jelas punya agenda tersembunyi. Bangkit dan lawan. Sebagai rakyat, kita punya tanggung jawab untuk melawan narasi seperti ini. Jangan biarkan media asing atau media lokal bayaran mengendalikan cara kita berpikir. Kita harus lebih kritis, lebih cerdas, dan lebih berani dalam menghadapi permainan politik yang kotor ini. Kalian pasti sudah tahu, siapa media yang bermain di balik layar ini? Siapa yang menjual informasi tentang Indonesia ke lembaga seperti OCCRP? Jawabannya ada pada media yang selama ini paling lantang menyerang pemerintah, yang menutup mata terhadap fakta, dan yang terus menyebarkan narasi negatif. Jangan jadi korban propaganda. Jangan jadi rakyat yang mudah dibodohi. Ingat, kekuatan kita ada pada kesadaran dan persatuan. Jika kita bersatu, tidak ada kekuatan asing atau media bayaran yang bisa menggoyahkan bangsa ini. Media seperti itu adalah golongan orang dungu. Mari kita bicara belak-belakan. Media yang menjual bangsa sendiri untuk kepentingan asing adalah golongan orang dungu. Mereka rela memberikan amunisi kepada pihak luar untuk merendahkan martabat Indonesia. Dengan bangganya mereka menyuplai narasi negatif, memotong data, dan menyajikannya dalam bentuk yang hanya menguntungkan musuh bangsa. Kenapa saya bilang mereka dungu? Karena mereka tidak sadar, atau mungkin pura-pura tidak peduli, bahwa tindakan mereka justru membuat bangsa ini terlihat lemah di mata dunia. Mereka lebih memilih keuntungan sesaat, entah itu uang, pengaruh, atau agenda politik, daripada menjaga harga diri dan kedaulatan negeri ini. Mengapa rela merendahkan bangsa? Orang dungu seperti ini biasanya didorong oleh satu hal, kepentingan pribadi. Mereka tidak peduli jika narasi yang mereka buat merusak citra Indonesia. Mereka tidak peduli jika tindakan mereka memperkuat stereotip bahwa Indonesia adalah negara yang korup, lemah, dan mudah diatur. Yang penting bagi mereka adalah mereka mendapatkan keuntungan dari tindakan itu, meskipun harganya adalah martabat bangsa. Apa yang mereka lupakan? Mereka lupa bahwa bangsa ini sudah bekerja keras untuk bangkit. Mereka lupa bahwa Presiden Jokowi dan seluruh rakyat yang mendukung pembangunan sedang berjuang melawan stigma lama. Mereka lupa bahwa ketika nama Indonesia direndahkan, itu bukan hanya Jokowi yang diserang, tapi seluruh rakyat Indonesia yang turut menanggung malu. Apakah mereka peduli? Tentu tidak. Karena bagi mereka, kepentingan asing yang mendukung agenda mereka lebih penting daripada kedaulatan negeri ini. Mereka tidak peduli jika generasi mendatang harus memulai dari nol lagi karena nama baik bangsa ini hancur akibat ulah mereka. Kita tidak bisa diam. Sebagai rakyat yang peduli dengan masa depan bangsa, kita tidak bisa diam melihat orang-orang dungu seperti ini merusak apa yang telah kita bangun. Kita harus berani mengatakan, stop menjual bangsa ini untuk kepentingan asing. Media yang menjadi kaki tangan asing harus kita lawan dengan cara yang elegan, melalui kesadaran, pengetahuan, dan persatuan. Jangan biarkan mereka mengendalikan cara kita berpikir. Jangan biarkan mereka memecah belah kita dengan narasi palsu dan opini murahan. Bangsa ini tidak lemah. Indonesia bukan bangsa yang lemah. Kita adalah negara besar dengan sejarah panjang perjuangan dan pengorbanan. Jangan biarkan segelintir orang dungu mencoreng nama baik kita di mata dunia. Jika ada pihak yang mencoba merendahkan bangsa ini, kita harus melawan. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kesadaran bahwa kita lebih besar dari narasi mereka. Untuk mereka yang masih waras, kepada media yang masih punya hati nurani, ingatlah, peran kalian adalah menjaga bangsa ini, bukan menjualnya. Jadilah pilar keempat demokrasi yang benar-benar independen, bukan corong asing yang hanya memecah belah. Dan kepada rakyat Indonesia,
Jangan beri ruang bagi media yang menjadi alat propaganda pihak asing. Tunjukkan bahwa bangsa ini tidak mudah dipecah belah, tidak mudah dibodohi, dan tidak akan tunduk pada permainan politik murahan.